Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Bu Eta selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Sebelum kami menyampaikan pidato kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Alvareza Septio Yuwono dengan 3 NIM terakhir 553. Saya Zaki Ahmad dari Sihanto Putro dengan NIM akhir 431. Seperti yang kita ketahui di zaman ini, hampir semua industri sudah bergantung pada teknologi. Bahkan rumah tangga saja itu seperti akan berkomunikasi dengan sanak saudara, keluarga, itu memerlukan teknologi seperti telepon. Bahkan di saat seorang ibu rumah tangga akan membuat masakan untuk keluarganya, itu memerlukan kompor elektrik, bahkan blender juga. Nah, karena dari itu semua hal itu tidak hanya dikuasai oleh tenaga manusia, tapi juga teknologi, bahkan sampai juga di kinerja perusahaan. Seperti contohnya, teknologi bisa membuat pekerjaan di kantor lebih cepat. Kita dulu kalau laporan keuangan atau absen, mungkin butuh waktu lama atau butuh kertas fisik. Nah, sekarang dengan adanya teknologi ini, kita bisa melakukan absensi secara online. Melakukan laporan keuangan juga bisa dikirim online, dibuat di online juga. Seperti contohnya adalah absensi berbasis GPS yang sudah banyak dipakai di banyak kantor di Indonesia. Karyawan yang sering dinas di luar bisa tetap absen lewat HP. Kemudian administrasi juga bisa lebih praktis. Tenaga bisa dipakai untuk pekerjaan yang lebih penting dan bisa membuat pekerjaan lebih cepat. Maka dari itu, teknologi adalah suatu hal yang sangat penting bagi hidup manusia di zaman sekarang. Kedua, teknologi memudahkan komunikasi dan kerjasama. Kalau semisal tim tersebar di berbagai wilayah dalam usaha ekspansi perusahaan, dan di saat akan melakukan meeting percabangan ke pusat, itu tidak perlu rapat di kantor pusat, tetapi sekarang bisa menggunakan lewat WhatsApp Group, Zoom, ataupun Google Meet. Rapat bisa dilakukan kapan saja, bahkan di rumah juga bisa. Sejak pandemi, kita makin terbiasa menggunakan kerja hybrid atau WFH. Artinya, jarak sudah bukan lagi penghalang untuk kita bekerja. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi juga bisa membantu kita dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Karena informasi bisa langsung kita akses. Kemudian datanya juga lebih mudah dipahami dan pilihan terbaik itu bisa segera ditentukan secara langsung. Nah, misalnya contoh toko online bisa menganalisis data penjualan harian. Nah, dari sana bisa terlihat produk yang paling laris yang mana atau jam berapa biasanya toko itu ramai. Nah, kemudian contoh lain itu di kantor. Atasan bisa langsung mengecek kinerja karyawan dengan sistem online. Nah, dengan adanya kemudahan itu, keputusan akan menjadi lebih cepat, tepat, dan mudah. Karena itu, mari kita manfaatkan teknologi dengan bijak, gunakan WhatsApp ataupun platform lain, bukan hanya untuk mengobrol, tapi juga untuk berkoordinasi bekerja. Gunakan laptop ataupun smartphone bukan sekedar untuk hiburan, tapi juga untuk belajar keterampilan baru. Kalau kita bisa menggunakan teknologi dengan cerdas, produktivitas karyawan akan meningkat dan perusahaan kita pun akan semakin maju. Mari kita jadikan teknologi bukan sekedar gaya hidup, tapi sebagai kunci keberhasilan bersama-sama. Karena hierarkinya, manusia adalah makhluk yang sempurna. Kita adalah seorang pencipta satu teknologi. Maka dari itu, sebagai manusia kita tidak bisa dikendalikan oleh teknologi, kita yang akan mengendalikan. Teknologi adalah suatu media dan manusia adalah pencipta dari media tersebut. Maka dari itu, manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin. Sekian pidato dari kami berdua. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Ya.
kasih.